warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba kita proses ya Pak. Ya, baik, silakan memimpin doanya. Dalam hati. Boleh, terserah. Cuman pimpin. Dalam bilu. Ini 12. Baik, Ibu absen dulu ya. Ini kelas berapa? Buka. Pertama, Aditya. Yes. Ahmad Hamka. Ahmad Ridwan Sani. Mana? Lanjut. Anja Suganda. Oke, unik ya namanya. Lanjut. Badriatul Barokah. Iya. Bagas Saputra. Iya. Chandra Pratama. Iya. Panjang banget ya namanya. Dinawati. Elin Salsawijaya. Elin. Keturunan China ya? Panggil apa? Panggil Lingling saja. Linglung. Ilham Muzakir. Ada ilhamnya ya. Selanjut Ilham Topani. Sakit ya. Sakit ya dia. Ismawati. Lanjut Khairul Rizal Azria. Naya Khairisa. Ini dia kan. Lanjut Marcella Octavia. Terus Muhammad Adnan Mobil. Panjangan bener ya namanya. Lanjut Muhammad Raihan Al-Fajri. Terus namanya. Lanjut Naila Muna. Nama Olivia Hartawan. Ini kelas. Kelas ini. Nur Zahida. Octavia Matunisa. Ada sebenarnya ini ya. Putri Setia Ramadhani. Lanjut Rafli Aliansyah. Lanjut Raya Ramadhani. Sama Ramadhani tadi. Rega Al-Hadi. Reva Zulfani Kolbi. Sakti. Lanjut Rizkian Daus. Lanjut Srio ini. Terus Stefan Alvaro Benzi. Saudaranya Sebulian. Syawal Adama. Mungkin akhirnya bulan Syawal ya. Husnul, ini Husnul atau Husnul? Ya. Husnul Jaya. Kurang hanya ya. Terus lanjut
Jangan ada yang mengandung. Kalau ada yang mengandung, kita taruh di sini ya. Ambil setelah jam pelajaran selesai. Bukunya ada. Silakan nonton buku paketnya. Boleh nggak ini di situ? Jelas nggak? Ibu kemarin belajar apa? Enggak, sebelum belajar ini belajar apa? Kita sebelumnya tentang apa? Coba dibuka. Lupa. Ya. Tugas. Hari ini halaman ya 204 ya, bab 8. Waktu itu kemarin kata apa? Ingat nggak? Tentang ya ada mau terus kerja terus kebakaran. Mau itu apa? Aku tuh siapa? Semangka. Kalau raja itu apa kira-kira? Harapan ya, harapkan rahmat atau ridha. Jelas nggak? Jelas. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kalau kemarin kita membahas tentang project ya, lalu hari ini kita membahas tentang menghindari akhlak kebablasan. Biasakan akhlak nyaman dan berkah. Oke, kira-kira akhlak itu apa? Kita kembali akhlak apa? Perilaku, lagi, ya, terus ada lagi. Ya itu ya, itu akhlak itu merupakan perilaku ada kebiasaan seorang. Nah, selanjutnya pembahasan pokok di sini yaitu mengenai akhlak pemuda dan akhlak. Mas Muma, akhlak pemuda itu apa? Akhlak baik. Kalau Mas Muma, akhlak buruk. Lanjut ya. Pertama, materi terkait menghindarkan diri dari sifat temperamental. Coba dibaca kamu, ya, tolong dibaca di depan. Jadi yang pertama yaitu menghindarkan diri dari sifat temperamental atau disebut dengan wadah, ya wadah. Definisi sifat temperamental itu adalah sifat yang mudah marah gitu ya. Jadi yang seorang yang
Mazmum. Nah, jangan sampai nggak tahu ya udah kelas 10 atau tidak tahu bedakan mana akhlak mazmumah, mana akhlak memuda gitu ya. Udah paham? Ya. Jadi orang yang sudah marah karena tidak senang dengan perlakuan ataupun perkataan orang lain dinamakan yang beda sifat temperamental ya. Oke, lanjut. Kedua, penyebab sifat temperamental atau wajar. Di sini ada penyebabnya ya, tidak terjadi begitu saja. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita itu memiliki sifat mudah marah, mudah emosi. Yang pertama apa? Coba dibaca. Ayah kamu yang pakai topi. Ya, baca coba. Ya. Ya, itu suaranya ya. Jangan bisik-bisik. Oke, jadi ada yang pertama faktor fisik atau jasmani gitu ya. Yang pertama karena kelelahan yang berlebihan. Kenapa? Biasanya orang yang lelahnya itu berlebihan akan memicu apa ya? Mudah tersinggung gitu ya, mudah marah. Kalau misalkan lagi lelah itu yang akan memicu penyebab sifat temperamental. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, misalkan zat asam ya, sehingga orang-orang menjadi tegang gitu ya. Jadi sehingga dia itu mudah marah. Yang ketiga, reaksi hormon kelamin seperti perempuan yang akan menghadapi masa apa? Iya, masa menstruasi ya. Jadi yang cowok-cowok kalau temennya lagi menstruasi ya jangan ini ya, jangan diajak ngobrol hal yang macam-macam karena mudah marah, mudah tersinggung ya, emosinya itu tidak stabil karena hormon tadi itu ya, penyebab dari sifat kodrat atau temperamental. Lanjut, yang pertama kan faktor fisik ya, yang kedua faktor psikis atau rohaniah. Coba baca. Ya, silakan baca. Faktor psikis yang pertama apa? Yang pertama apa? Ujuk apa? Bangga terhadap diri sendiri, yaitu apa menyebabkan mudah marah. Seperti kenapa bisa mudah marah? Itu kan berbangga diri, karena berbangga diri ini sudah sangat mendekati dengan sifat sombong. Jadi kalau misalkan kita mempunyai kekayaan dan tidak diakui oleh orang lain, kita akan merasa kesal. Kenapa? Karena kita memiliki sifat bangga terhadap diri sendiri. Jadi tidak boleh ya. Itu yang akan memicu terjadinya perilaku temperamental atau mudah apa? Oke, lanjut. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Ini sangatlah memicu terjadinya perilaku sifat mudah marah, mudah emosi ketika kita berdebat ya. Kalau misalnya kita kalah ya kita merasa tidak menang, kita pasti emosi gitu ya. Jadi harus dihindarkan tadi. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Boleh bergurau, boleh bercanda, asal jangan berlebihan, karena itu akan memicu sifat marah tadi. Kalau temannya diolok-olok secara berlebihan ya, padahal itu sebenarnya bercanda tapi berlebihan, jadi temannya akan tersinggung. Karena biasanya yang menurut kita itu lucu ya, bergurau. Menurut orang lain itu lucu ya. Misalkan kalau mengolok nama-nama orang tuanya, itu tidak boleh ya. Paham? Bukan yang cuma emosinya dapat dosa, yang memancing emosi dia juga dapat dosa karena sudah memancing kemarahan orang lain. Yang keempat, ucapan sama dengan ini ucapan misalkan menggunjing temannya gitu ya, mengolok-olok dengan kata-kata yang kasar gitu ya, pasti emosi. Kira-kira kalau misalkan ada temannya yang bilang nanti misalkan ya ya kan marah gitu kan ya, atau hal lain sebagainya yang
kalian tahu lah mana yang kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang tidak baik. Nanti di akhir ada evaluasi ya, maksudnya kalian nggak bisa menjawab. Oke, terus yang terakhir sikap permusuhan. Jadi jangan kalian sesekali memiliki sifat permusuhan. Biasanya cewek-cewek ini ya memiliki sifat dendam, musuhan, jadi dari kalian udah marah misalkan saya berfungsi permusuhan dengan ini gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan kepada saya dia salah karena saya nggak suka terjadi ya. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Lanjut, pahamnya ini? Paham ya. Paham, maksudnya nggak paham. 3. Tingkatan sifat pembahasan kita atau ada, itu ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Jadi bisa kalian lihat nanti kalian yang mana ya. Apa yang paling atas? Oke, yang paling atas. Yang pertama golongan marah yang berlebihan atau bisa dibilang ifrat ya. Marah yang berlebihan, misalkan contoh. Nih, lagi duduk sama temennya lagi jalan, terus gak sengaja temennya nyenggolin, nah dia marah luar biasa sampai mukul-mukul, teriak-teriak gitu ya. Itu namanya marahnya berlebihan itu ya. Maksudnya hal-hal kecil yang seharusnya mungkin tidak sebegitu marahnya, dia marah sekali. Itu namanya marah yang berlebihan atau dinamakan ifrat ya. Jadi kalau misalkan nanti ada di pulangan, apa itu ifrat? Yaitu orang-orang yang marah yang berlebihan. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Siapa kira-kira yang tidak memiliki sifat marah? Ayo, kamu ya. Jadi dia ini meskipun ada hal-hal sesuatu yang memicu kemarahan dia tidak akan marah. Dia sabar, dia tidak marah. Tapi nggak yakin kalian dia pernah marah ya? Iya, ya itu. Tingkatan yang kedua, golongan orang yang tidak bisa marah, nggak bisa dikategorikan tidak bisa marah meskipun diapain dia tetap sabar. Tapi sudah sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Yang ketiga apa? Yang ketiga golongan ya berlaku adil dan proporsional. Ya, proporsional itu maksudnya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, misalkan kamu siapa namanya? Syawal. Oh, Syawal tadi ya. Misalkan dia ketua OSIS ya. Terus ada guru yang memerintahkan dia untuk mencari siswa yang berbakat untuk mengikuti lomba matematika. Terus si Maldi. Terus si Maldi ini jago matematika. Dan si Raya ini tidak jago matematika, tapi si Raya ini dekat dengan Syawal. Nah, misalkan Syawal ini lebih memilih Raya, itu tidak dinamakan proporsional. Yang namanya proporsional itu adalah Syawal tetap memilih Maldi meskipun ada teman yang akrab dengan Syawal yang ingin mengikuti lomba tersebut. Dia bisa menempatkan satu pada tempatnya gitu ya, dan menyerahkan lomba itu kepada si Maldi meskipun dia teman dekatnya kayak sekali itu matematika, tapi Maldi ini lebih jago matematika. Jadi dia harus bersikap adil ya, proporsional dan tidak aplikasi itu maksudnya. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Lanjut. Selanjutnya, cara menghindari sifat temperamental. Coba baca yang paling ujung. Kamu bisa nggak? Adik, iya ya silakan. Adik coba kebaca nggak Adik? Kamu mana Adik? Baca. Ayo. Cara menghindari sifat temperamental. Iya, satu Baca itu taus. Ya, dua. Apa dua? Posisi. Ketiga ya atau tidak berbicara. Keempat cium tangan.
ya. Kalau lawan berbicara kita lagi duduk, kita misalkan boleh baring gitu ya. Intinya jangan lebih tinggi posisinya dari lawan bicara kita. Tuh. Untuk cara menghindari sifat temperamental. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga, diam atau tidak berbicara meskipun kita benar. Ya, jadi kalau misalkan ada keributan kita dengan teman kita, meskipun sebenarnya kita benar ya, kita benar, kita tidak salah, tapi tetap kita harus diam atau tidak berbicara. Lupa kalau menghindari ya sikap temperamental gitu ya. Yang keempat, berwudu, segeralah mengambil wudu agar hatinya tenang gitu ya, agar kita bisa bersabar dan bisa menghindarkan sifat temperamental. Yang kelima, mengingat wasiat Rasul. Coba buka bukunya, apa wasiat Rasul ya, coba membaca ya. Baca, janganlah terus ya. Oke, jadi barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan dia bisa saja ya bermarah, nanti Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari ya. Dan kalau Allah bidadari, silakan dari sifat marah. Kalau aja mau bidadara ya, mana coba. Jadi harus dari sifat marah. Itu janji Allah kepada orang-orang yang menghindari sifat temperamental gitu ya. Lanjut, manfaat. Coba baca kamu ya. Menghindari kemudian dan perempuan ya. membawa kebahagiaan, sedangkan pahala yang benar dari Allah. Mendapatkan pahala yang besar dari ya. Yang pertama, manfaatnya apa? Menghindari kebencian dan bermusuhan. Jadi kalau kita tidak emosi, ya tentu kita tidak akan bermusuhan, tidak akan merasa benci terhadap orang tersebut. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Tentunya kalau misalkan kita tenang, selalu bersabar, itu akan membawa ketenangan atau kebahagiaan di hidup. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan perbuatan akhlak. Akhlak apa? Akhlak apa? Oh, mendapatkan pahala apa? Mahmudah ya. Harus bisa membedakan mahmudah itu akhlak baik, mahmudah akhlak buruk ya. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang pertama, definisi kontrol ya, yaitu bisa disebut dengan mujahadah an-nafs ya. Mujahadah an-nafs. Yang bisa diartikan di sini, mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk biasa perilaku kontrol diri itu yang pertama, pengertian kontrol diri itu adalah menahan ataupun mengendalikan ya, mengendalikan diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal hukum yang dilarang oleh Allah. Lanjut. Dua, implementasi kontrol diri dalam kehidupan apa? Yang pertama, memikirkan ya, memikirkan resiko. Jadi implementasi sikap kontrol dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memikirkan resiko apa yang nantinya akan kita dapatkan jikalau kita berperilaku emosional, emosi, marah dan lain sebagainya. Harus kita pikirkan gitu ya.
ketiga, pentingnya sikap kontrol diri yang pertama apa? Menjaga, udah? Coba, ayo kamu baca. Pentingnya sikap kontrol diri menjaga kehormatan diri, dua terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, tiga menyelesaikan segala permasalahan dengan pikiran yang jernih, empat menjadi inspirasi dalam dan bagi orang lain. Ya tentunya kalau pentingnya sikap kontrol diri itu menjaga kehormatan kita akan terjaga ya. Kalau misalkan kita menghindari sikap temperamental tadi. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain. Terus yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Karena kalau kita lagi emosi, pikiran kita tidak jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi. Ya, pasti itu. Kalau misalkan kita melihat seseorang yang senantiasa bersabar, tidak mudah emosi, pasti kita terinspirasi. Pengen menjadi seperti itu. Ya. Lanjut, contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama dalam keluarga apa? Coba di buku lihat. Dalam keluarga, yang pertama, ya mengembangkan hidup sederhana, tidak berlebihan ya, tidak memaksakan diri. Terus, ya tidak mencuri buta atau pertengkaran dalam keluarga. Kalau dalam masyarakat, apa? Ya menghindari konflik yang terjadi di masyarakat, dihindari ya, jangan malah nimbrung. Ya misalnya ada konflik yang tidak baik, gitu ya, jangan malah nimbrung dalam konflik tersebut. Terus lanjut, kalau dalam lingkungan sekolah apa? Dalam lingkungan sekolah apa? Disiplin ya, tidak terlambat. Terus apa lagi? menghormati guru dan karyawan sekolah. Ya, coba lanjut ya. Nah, hikmah dan manfaat perilaku kontrol diri. Coba, udah ngantuk kamu baca. Jangan tak pada nak baca. Ini ya. Hikmah. Ya. Cobaan dari Allah Subhanahu. Terus lanjut. Oke, jadi ini ada 5 manfaat atau hikmah perilaku sikap kontrol diri gitu ya. Oke, coba lanjut ke materi yang selanjutnya. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Coba penjelasan bisa. Ya. Oke. Pertama definisi pembela. Ya, bela kebenaran. Apa? Bela kebenaran itu istilahnya disebut dengan apa? Syaja'ah. Ya, syaja'ah itu adalah membela kebenaran. Terus lanjut lagi. Nah, implementasinya yang pertama apa? Berani menghadapi pertempuran, maksudnya pertempuran yang membela agama itu ya, bukan pertempuran motor ya, bukan. Terus yang kedua berani mengatakan kebenaran. Terus berani menyimpan dan menjaga rahasia. Terus yang keempat, ya terus mampu mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya berani mengakui ya, terus berani objektif menilai diri sendiri, yaitu maksudnya introspeksi diri, jangan hanya menilai orang lain. Terus lanjut, faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran.
Tokoh pembentuk sikap berani karena kristalisasi pendidikan mempunyai pendidikan karakter dari keluarga. Silakan ya. Dari keluarga, terus masyarakat dan sekolah. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran. Manfaat bagi diri sendiri apa? Coba lihat bukunya. Manfaat bagi diri sendiri apa? Ya, bersikap dewasa. Terus yang kedua, manfaat bagi keluarga. Bisa keluarga yang mendidik. Ya, terus manfaat bagi agama, negara dan bangsa. Memiliki budaya berani ya dalam setiap langkahnya. Oke, baik. Itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang silakan kalian membentuk 6 kelompok ya. Kita berhitung 1 sampai 6 dari kelompok dulu baru yang satu. Oh. Berhitung sampai 6 ya. Kalau udah 6 berarti berhitung 1 lagi. 1, 2, 4, 5, bukan 1, 2, 5. Satu. Wah, dikit. 4. Oke. Lanjut 5. Oke, yang mendapatkan angka 1 silakan. Angka 1 ya. Sekarang yang angka 2, kelompok 2, nanti yang 3 dan seterusnya. Silakan buat lingkaran sekarang. Di sini aja. Yang kelas. Buat lingkaran ya. Silakan kalian gabung ke kelompok masing-masing. Buat lingkaran ya. Susun.
kalian pegang baju. Kalau ibu bilang botak, kalian pegang kepala. Kalau ibu bilang batu, kalian pegang kayak gini aja. Gini aja ya. Batu gitu aja. Terserah apa aja gitu ya. Tapi nanti coba. Karena ini akan melatih kefokusan kalian sebagai jangan bagus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Batik, batu, botak, batik, batu, botak, batik, batu, botak, batik, batu. Oke, sudah. Sudah, meskipun lemes ya. Itu fokus. Oke, evaluasi coba kelompok 1. Kelompok siapa? Coba kalian. Ini ya, ibu akan membagikan. Ini membagikan di sini dalam kertas ini ada kasus ya terkait ada anak muda dan anak mahasiswa. Nanti akan ibu bagikan ke setiap kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nanti kalian diskusikan dengan temannya apakah ini termasuk tingkatan emosional seperti apa, ya alam seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan dan terhindar dari sifat tersebut gitu ya. Oke? Oke. Kelompok 1 dulu yang pilih. Jadi silakan. Jangan dibuka ya. Oke, jangan dibuka dulu. Ibunya silakan. Ya. Jangan dibuka dulu ya. Oh. Tenang ya. Ya, lanjut. Mana? Tinggal kelompok berapa? Silakan ya kelompok 4. Ya. Silakan kalian buka dan diskusikan dengan temannya. Dikasih waktu 5 menit. Silakan dibuka soalnya diskusikan. Nanti ada 2 sampai 3 orang yang menjelaskan ya terkait kasus tersebut. Caranya kalian baca kasus ini. Kasus ini termasuk laporan. Ya. Oke. Waktu berjalan ya. Silakan diskusi. Ibu nggak mau tahu kalian bisa jawab pertanyaan itu. Silakan waktunya. Waktunya 3 menit lagi. Kalau yang udah selesai boleh tunjuk tangan ya. Silakan diskusikan. Boleh. Kan ada. Sama kan? Dia mau ya, ini kamera juga. Ya,
menjadi apa? Jadi apa? Mudah marah. Benar tidak? Aku tanya lagi nih kepada kelompok 2. Kasus ini termasuk tingkatan emosional yang mana? Sikap temperamental yang mana? Kasus yang ini. Kan ada tadi 3 tingkatan sikap temperamental ya. Ini termasuk tingkatan yang mana? Ya, disebut apa tadi? Ya, marah yang berlebihan. Oke, ada tanggapan dari teman yang lain? Cukup. Silakan kasus kedua kelompok mana? Oke, kelompok 1 mendapatkan kasus kedua. Silakan untuk menjawab ataupun menanggapi dari berdiri. Benar ya? Terus sampai menjelaskan. Kasus 3, oke, silakan berdiri. Kasusnya siapa? Sikap ini termasuk tingkatan derajat yang berapa? Yang mana? Iya, tidak mudah. Iya, tidak mudah marah. Merupakan alat. Iya, tidak. Kasus keempat siapa? Oke, silakan berdiri. Ya, silakan dibaca. Ya, kasusnya dibaca. Kasus keempat, di jalan raya seorang pengendara mobil hampir ditabrak oleh pengendara motor yang menjalani sembarangan. Ia kemudian meninggal dunia, lalu sempat ingin memarahi, namun akhirnya dia hanya menggerakkan kepala dan melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Terus, di kasus ini orang yang terlibat memiliki alat muda. Orang tersebut hampir memarahi orang yang menabraknya, tapi dia hanya bisa menghadiri dan memilih untuk tidak keluarkan kepalanya. Ini termasuk tingkatan derajat berapa? Kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Oh ya? Benar enggak? Benar enggak? Kasus berapa? Keempat ya? Oke, benar ya? Kasus ada tingkatan dia tidak mudah marah. Kasus kelima siapa? Ya, silakan. Seorang guru. Ya. Ya, jadi itu termasuk apa? Coba siapa yang menjelaskan? Ayo, diskusi.
Coba jelaskan. Apa itu kira-kira? Berdiri. Apa kira-kira itu? Masuk. Coba berdiri ya, berdiri dong. Bagaimana ya? Kasus ini termasuk anak muda karena itu ulangan mau daerah yang berada di daerah antara Ifat dan Bukit. Mereka tidak. Golongan yang berapa? Yang pertama, dua, atau tiga? Tiga. Sudah. Sudah bisa paham? Bisa dipahami ya? Terkait hal-hal yang kasus-kasus tadi, ada yang tingkatan pertama, kedua, dan tiga. Jadi kalian sudah tahu membedakan apakah kalian ini, saya ini berada di tingkatan temperamental yang mana gitu ya. Kita lanjut. Kuis. Tadi sudah ibu katakan bahwasanya di akhir akan ada. Coba jam berapa? Oke. Di sini ada kuis, ada 5 kuis. Ya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit, 2 menit untuk belajar ya, untuk menjawab soal-soal ini. Silakan belajar. Ya, belajar, dibaca bukunya. Mana soal itu? Enggak ada soalnya, baca bukunya nanti soal. Ya, silakan. Silakan dipelajari ya. Kalau ada 5 orang yang ingin menjawab kuis. Silakan belajar. Belajar yang benar. Mana bukunya? Hitung mana? 1, di bawah. Silakan dipelajari ya. Sambil menunggu. Coba. Dibaca bukunya Bu. Dibuka bukunya, dipelajari ya. Jika ada soal-soal terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Dan hafal, dipahami saja. Boleh dihafal, dipahami, dibaca ya. Bentar ya. Yang pertama yang kedua kekurangan dan faktor
Wujudnya Pak. Itu terlalu. Sama lagi. Oke, sudah selesai. Silakan perhatikan papan tulis. Ya. Oke, kuis kelas 10. Pak, di sini ada 5 berapa? Oh, ini ada. Nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini ada 5 kuis. Di dalam 5 kuis ini, lihat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Ya. Silakan waktunya untuk menjawab dan membaca, memperhatikan itu 30 detik, balik menit. 30 detik. Oke. Yang pertama, siapa yang akan menjawab kuis yang di depan? Silakan angkat tangan. Siapa yang akan menjawab kuis di depan? Silakan angkat tangan. Enggak, nanti dibuka. Kamu maunya nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, terserah, bebas pilih ya. Silakan angkat tangan. Enggak dipukul, enggak dihukum, enggak usah tahu ya. Coba ya kamu. Sawal, mau angka berapa? Angka 3. Kita perhatikan ya. Angka 3 kita buka. Oke. Dibaca. Yang lain dia. Syajaan tuh ini ya, berani membela kebenaran. Ayo yang mana? Jawab. Udah mau habis. Hati-hati soal itu. Nanti jawab. Coba injak. Pulang ya. Oke, pulang. Udah diulang. Ini yang mana? Kita langsung jawab ya, jangan sampai waktunya habis. Iya, diulang. Nomor 3. Oke, nomor 3. Ya, silakan. Ini yang atas. Menolak. Apa tadi sudah dijelaskan? Tadi dari yang mana yang menjawab? Udah habis waktunya. Hah? Yang mana? C. Oke. Jawabannya benar atau salah? Ya, jawabannya benar. Oke. Selanjutnya yang ingin dijawab, angkat tangan. Ayo, Bapak. Dihukum ya, masalah enggak dihukum. Coba. Ayo, mau pulang apa enggak? Pokoknya harus diselesaikan, harus dijawab. Kalau nggak dijawab, pulang. Ya, cewek, masanya cewek nggak bisa. Ya, kamu. Siapa namanya? Rehan. Rehan mau angkat berapa? Angka 5. Oke, perhatikan ya. 1, 2, 3. Oke, dapat berarti. Dan bukan penyebab munculnya pemeraman kalian, bukan ya. Nah, ini kan sudah dijelaskan penyebab. Yang lain dia. Ayo, mana? Kita semua punya ya. Mengajar penyebab apa? Yang mana? Jawabannya D tadi ya. Oke.
Manfaatnya sekarang sikap saja. Tadi sudah dijawab. Jawabannya apa? B. Oke, itu tadi ya. Menjawab kuis tentang materi kita pada siang sore. Oke, silakan. Coba salah dia.
Supaya ibu akan melatih keberanian kalian. Kalau dikasih tahu ada dia, semuanya pasti ibu jawab ya. Oke. Terima kasih kepada anak-anak ya yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar kita pada sore hari ini. Minggu depan UTS ya. Ujian tengah semester, silakan belajar dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Amin. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu pimpin Allah. Langsung jawab pimpin. Siap, gerak. Jadi, pertama dimulai. Pertama selesai. Memberi salam. Terima kasih ya kepada anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua hari ini dan biasa yang akan datang. Maaf bila ada kata-kata yang salah, kata ibu yang salah, pola pikir yang salah, mohon maaf dan kepada Allah SWT yang mengampun. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.